Sebelumnya di The Brightest Day, karena di sekitar mereka bukanlah kegelapan, melainkan Shadow Demon. Hal itu telah memurnikan jiwa mereka dan dia akan mengambilnya kembali. Karena itu penting untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, karena jika Dark Avatar menguasai hutannya, maka sang terpilih tidak akan muncul dan bumi akan hancur. Melanjutkan dari video sebelumnya, Firestorm yang pergi ke planet Quart melihat cahaya putih dan menurut mereka itu adalah White Lantern Power Battery, yang berarti Deathstorm berada di sana. Dan saat ke sana, ternyata Deathstorm menyerahkan White Lantern Power Battery-nya ke Anti-Monitor, di mana Anti-Monitor berencana memanfaatkannya untuk menciptakan kehidupan yang bisa dia lahap untuk memperkuat dirinya. White Lantern yang melihat kedatangan Firestorm pun mengambil informasi yang dia butuhkan dari Anti-Monitor yang menciptakan ledakan energi. Dan melihat kesempatan tersebut, Firestorm melancarkan serangan. Dia mengubah helm Anti-Monitor menjadi hidrogen dan melempar api padanya yang menghasilkan sebuah ledakan. Setelah itu, Firestorm berusaha mengambil power batterinya, tapi Anti-Monitor melancarkan serangan balasan yang memisahkan Ronnie dan Jason. Melihat itu, Deathstorm pun berniat membunuh Ronnie dengan mengubahnya menjadi garam, tapi sebelum itu, Deathstorm agak mengejeknya karena dulu Ronnie selalu bertindak heroik, sedangkan sekarang Ronnie menjadi seorang pengecut. Setelah itu, Deathstorm mengeluarkan Profesor Stein dan Anti-Monitor menanyai mereka apa tujuan mereka melawan dirinya, tapi belum sempat menjawab, Deathstorm yang ingin membuat ayah Jason marah agar bisa menyerap emosinya, berencana membunuh Jason, yang membuat Ronnie langsung menghalanginya. Tapi ketika Deathstorm menyerang, Profesor Stein melompat melindungi Ronnie, yang membuat Profesor Stein perlahan-lahan menjadi garam. Melihat itu, Ronnie dan Jason pun menjadi Firestorm dan berusaha menghentikan transfusinya, bahkan memohon pada White Lantern untuk menyelamatkan Profesor Stein. Tapi itu semua ternyata tidak berguna, dan setelah Profesor Stein berkata kalau Ronnie sudah seperti anaknya sendiri, Profesor Stein akhirnya menjadi garam. Marah, Ronnie pun berniat menyerang Deathstorm, tapi White Lantern berkata kalau misinya telah usai, yang membuat White Lantern bangkit di tubuh Firestorm dan membunuh seluruh Black Lantern. Sesaat kemudian mereka diteleport ke bumi, yang membuat Firestorm seketika kebingungan. White Lantern pun memberitahu kalau dia telah menghancurkan Black Lantern dan membawa Firestorm ke bumi karena mereka tidak perlu melawan Anti-Monitor. Jason pun menanyai bagaimana soal ayahnya, dan White Lantern menjawab kalau ayahnya telah dikirim ke rumahnya, sementara Profesor Stein tetap tewas karena dia tidak diperlukan untuk perjalanan Firestorm ke depannya. Mendengar itu, Ronnie pun marah karena dia dan Jason telah mati-matian untuk menyelamatkannya. White Lantern pun mengkonfirmasi itu, dan berkat itu, Ronnie telah menerima Jason sebagai partnernya dan dirinya mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Anti-Monitor. Sesaat kemudian Deadman muncul dan meminta Firestorm menyerahkan lanternnya. Sementara itu, di sisi lain, ketika bumi mulai diselimuti kegelapan dan bencana alam terjadi di mana-mana, para hero berusaha membantu para warga yang terjebak, dan orang-orang mulai berspekulasi kalau bumi sepertinya berbalik melawan manusia. Kembali ke Deadman, dia meminta Firestorm menyerahkan lanternnya, tapi Firestorm balik bertanya apa yang sedang terjadi dan di mana mereka. White Lantern memberitahu kalau mereka berada di tempat paling aman di dunia, yaitu hutan di Star City. Hutannya terlihat memiliki pelindung, di mana hanya orang-orang terpilihlah yang dapat memasukinya. Setelah itu, karena White Lantern bertingkah aneh di mana lanternnya meminta mereka membantu, padahal dia bisa berteleport, Jason merasa mereka tidak bisa memberikan lanternnya, dan Ronnie juga setuju, yang membuat dia juga bingung. White Lantern pun memberitahu kalau dia melakukan itu untuk membuat Ronnie melihat kematian Profesor Stein. Mendengar itu, Firestorm pun marah dan bertanya kenapa White Lantern tidak menyelamatkannya, dan White Lantern menjawab kalau menyelamatkan Profesor Stein akan menunda Ronnie menerima Firestorm lagi, dan itu tidak boleh terjadi karena Dark Avatar akan bangkit dan sebentar lagi akan datang. Mendengar percakapan itu, Deadman pun meminta maaf pada Ronnie karena White Lantern telah memanipulasi semuanya untuk melindungi kehidupan. Tak lama kemudian, Hawk dan Dove yang sedang membantu Teen Titans diteleport ke Star City,
Dan di saat yang bersamaan, Kapten Boomerang dituntun oleh White Lantern ke arah hutannya untuk menyelesaikan misi melempar bumerang ke Dove. Dan ketika Hawk serta Dove sampai di hutannya, ternyata Dark Avatar-nya telah muncul, dan Dark Avatar itu adalah Swamp Thing. Swamp Thing pun berusaha menerobos masuk, dan karena itu White Lantern meminta Kapten Boomerang untuk melempar bumerangnya, sementara Deadman dipaksa untuk menarik esensi dari Firestorm. Setelah itu angin mulai berhembus kencang, Firestorm mulai terbakar, air mulai muncul, dan tanah mulai bangkit. White Lantern berkata, sama seperti The Green, The Elemental juga membutuhkan seorang avatar. Sesaat kemudian avatar elemental muncul, di mana Firestorm sebagai avatar api, Martian avatar tanah, Aquaman avatar air, sedangkan Hawkman dan Hawkgirl avatar udara. Kelima avatar pun menyerang Swamp Thing yang sekarang menjadi avatar dari The Rod, sementara Deadman, Dove, dan Hawk ditugaskan melindungi pohonnya. Setelah itu pohon White Lantern bersinar, dan dari bawahnya sang terpilih mulai keluar, yaitu Alec Holland. White Lantern memberitahu kalau Alec Holland adalah seorang saintis yang tewas di labnya, dan memori kehidupannya diserap oleh The Green untuk menciptakan avatar yaitu Swamp Thing. Swamp Thing berpikir dia adalah Alec Holland, padahal sebenarnya dia hanyalah monster dengan ingatan Alec. Setelah itu, dengan munculnya sang terpilih, White Lantern menarik kelima avatar elemen ke dalam tubuh Alec agar tubuh Alec terbiasa dengan keempat elemen tersebut. White Lantern memberitahu untuk mengalahkan Swamp Thing yang sekarang berpikir kalau dia adalah Necron, mereka membutuhkan Swamp Thing lain, bukan yang berpikir kalau dia adalah Alec, melainkan Swamp Thing yang benar-benar Alec Holland. Tapi untuk melakukan itu, seseorang harus tewas. Setelah itu, Kapten Boomerang melempar bumerangnya ke Dove, tapi Hawk yang ditugaskan melindunginya tidak bisa melindungi Dove dan segera menyerang bumerang. Tapi untungnya, Deadman menghalangi bumerangnya, tapi bumerang itu akhirnya membunuhnya. White Lantern pun tidak bisa menghidupkannya lagi, dan Deadman berterima kasih pada Dove. Setelah itu cincinnya bergerak ke Alec, dan Alec hidup kembali. The Green mulai menyelimutinya dan membuat Alec menjadi Swamp Thing. Kedua Swamp Thing pun bertarung, dan di tengah-tengah itu White Lantern mendoktrin Alec agar menjadi penjaga The Green, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Alec dengan memanfaatkan keempat elemen. Setelah Dark Avatar dikalahkan, Alec mengurus mayat Deadman, tapi meski waktu kehidupan Deadman telah habis, tapi waktu dia berada di dunia masih belum berakhir, yang membuat White Lantern membangkitkan lagi dia menjadi hantu. Deadman pun sempat protes karena White Lantern tidak membiarkan dia beristirahat dengan tenang, tapi untungnya Dove masih bisa mendengar suara Deadman, dan mereka saling menyatakan cinta sebelum Deadman tiba-tiba menghilang. Setelah itu avatar dari keempat elemen dibangkitkan kembali, kecuali Hawkgirl yang diubah menjadi udara. Setelah itu, Swamp Thing yang baru menghijaukan lagi dunia, dan sebelum pergi, Swamp Thing berkata pada para hero kalau dia akan membunuh siapapun yang mengancam The Green. Tak lama berselang White Lantern pergi, dan para hero kembali melakukan kegiatan mereka, di mana Aquaman akan meneliti soal Zebel, Martian bertemu dengan anak Profesor Erdel untuk menyelesaikan masalah mereka, Hawkman marah-marah di rumahnya karena kematian Hawkgirl, sedangkan Ronnie dan Jason baru menemukan kalau serangan anti-monitor telah membuat mereka menjadi bom waktu yang akan meledak dalam waktu 90 hari. Di sisi lain, para pengusaha yang bertanggung jawab atas rusaknya laut akibat bocornya minyak dibunuh oleh Swamp Thing, dan malamnya sang dukun detektif yaitu John Constantine datang ke sana dan menyadari kembalinya Swamp Thing, dan The Brightest Day pun tamat. Terima kasih telah menonton seri ini. Kalau mau dukung Mr. A bisa kirim-kirim super thanks. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye-bye.